Ya, selamat malam bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 tepat gitu ya. Itu tandanya kita akan memulai PRT kita pada kesempatan hari ini, di mana ini menjadi PRT pertama kita setelah libur Lebaran begitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Untuk kesempatan ini kita akan mengawali PRT kita dengan mengangkat sebuah pujian pembuka yang kita ambil dari NKB 178. NKB 178 berjudul Karena Kasihnya Padaku, akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengawalinya di dalam doa. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, doa buka tadi saya dapat informasinya akan dipimpin oleh Bapak Justin Sinaga, begitu ya. Ini saya cek dulu benar nggak nih. Oh ya, Pak David Sompotan ngasih info ke saya, doa buka akan dibawakan oleh Pak Justin Sinaga. Kepada Pak Bang Justin, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik Pak Sam, udah kedengaran nggak suara? Masuk Pak, masuk. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Sebelum acara dimulai PRT online malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, berkati dan pimpin acara persekutuan rumah tangga online malam ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar bisa berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Pendeta Samuel yang akan membawakan firman, mampukan dan berkati, agar firman yang dibawakan malam ini kiranya bisa menjadi berkat dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Putramu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Darwin. Bang Justin Darwin Sinaga. Oke, baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan membaca bagian firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11 ya. Supaya
nggak kalah dengan persiapan guru sekolah minggu yang ada versi scan-nya. Saya sudah menyiapkan Bapak Ibu Saudara-saudari versi scan dari bacaan Alkitab kita TB2 ini, bisa saya pastikan karena di scan dari Alkitab gitu ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, demikianlah pembacaan kita, dan yang berbahagia ialah tim kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan keseharian kita. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah pelayan yang rendah hati, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bicara tentang rendah hati, maka ini sebuah hal yang boleh dikatakan sampai hari ini tidak ada definisi yang clear soal yang disebut sebagai rendah hati itu seperti apa. Memang Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita membuka pelajaran tentang karakter rendah hati gitu ya, dalam buku-buku pelajaran sekolah, biasanya ada tuh karakter rendah hati itu dipaparkan sebagai salah satu karakter yang harus dimiliki oleh umat manusia. Karena apa? Karena rendah hati itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Namun deskripsi yang jelas tentang rendah hati itu seperti apa, itu sampai hari ini masih boleh dikatakan agak samar-samar. Contohnya, rendah hati ya tidak sombong ya. Tidak sombong berarti sombong itu kan membanggakan sesuatu ya, secara berlebih gitu ya. Nah, kalau orang yang rendah hati katanya, kembali lagi katanya, tidak membanggakan dirinya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bicara tidak membanggakan diri, orang yang dalam tanda kutip minder kan juga sama. Rendah diri, minder, dan segala rupanya, mereka tidak bisa membanggakan diri mereka. Lalu juga kalau orang yang rendah hati, maka tidak memamerkan apa yang menjadi kekayaannya. Nah, kalau bicara tidak memamerkan kekayaan, Bapak Ibu saudara-saudari, rasanya di dalam kehidupan kita sering melihat orang yang berusaha menyembunyikan, ya boleh dibilang menyembunyikan apa yang ia miliki ya, entah karena satu dan lain hal. Tidak selamanya orang yang dikatakan menyembunyikan harta miliknya itu adalah orang yang rendah hati. Walaupun salah satu karakter orang yang rendah hati adalah tidak menunjukkan kekayaan. Nah, inilah yang juga mewarnai pembacaan kita Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian di dalam Filipi 2 ya, yang menjadi surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini juga mewarnai pembacaan kita. Karena apa? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus juga dalam pergumulannya berupaya menjelaskan yang namanya rendah hati. Oleh karena itu yang paling sederhana, Paulus menjabarkan rendah hati itu seperti apa? Seperti Kristus. Itu yang sudah paling gampang. Seperti Kristus itu yang seperti apa? Nah, kalau kita katakan di sini Bapak Ibu, yang seperti apa rendah hati itu adalah yang dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Perasaan seperti apa sih yang ada di dalam Kristus Yesus? Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini Paulus menggambarkannya sebagai tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Merendahkan dirinya, taat sampai mati. Nah, ini yang dijabarkan oleh Paulus tentang
karakter rendah hati. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui penjabaran ini, sebenarnya Paulus juga ingin ngomong apa? Bahwa rendah hati itu adalah upaya kita meneladani Kristus Yesus tanpa henti. Karena apa? Di sini dikatakan dengan jelas, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudari kembali kepada kitab Kejadian, di mana di situ ada Kejadian 3 tepatnya, kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu kan penyebabnya sederhana. Ketika Hawa dan Adam hendak memiliki kesetaraan dengan Allah, menjadi sama dengan Tuhan, yang bisa kapan saja ke Taman Eden, tidak punya keterbatasan, bahkan kuasanya melebihi segala sesuatu. Nah, kerendahan hati ditunjukkan oleh Yesus Kristus dengan apa? Dengan walaupun ia punya, istilahnya boleh dibilang kesetaraan dengan Allah. Bukan hanya kesetaraan, karena apa? Karena dia adalah Allah. Walaupun dia punya hal itu, tetapi apa? Dia tidak menganggap yang tinggi itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Justru apa? Justru apa yang ia miliki, kekuasaan yang ia miliki, itu harus bisa digunakan untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Mendamaikan antara Allah dengan manusia yang karena kesombongan manusia, akhirnya para manusia tidak lagi bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Hubungan yang ada tidak lagi seintim ketika mereka berada di Taman Eden. Ketika Allah memerintah. Ketika kerajaan Allah memerintah. Nah, karakter kerendahan hati ini yang digambarkan oleh Paulus, di mana ini menjadi contoh yang harus dilakukan oleh umat. Yaitu apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Melihat kemahakuasaan itu, ya karena Allah itu maha kuasa, sebagai sebuah kesempatan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Menjangkau apa yang tidak tergapai pada saat itu. Di mana manusia, ketika kita melihat zaman Yesus ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia itu berpandangannya kan sederhana. Bahwa tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah karena apa? Karena terhalang oleh dosa yang membatasi. Sehingga apa? Sehingga manusia dalam kondisi yang boleh dikatakan ya udahlah ya, ngapain kita harus rajin-rajin beribadah kepada Allah? Toh juga kita ada jarak, kita memiliki jarak yang jelas antara Allah dengan kita. Kita tidak mungkin bisa 100% beribadah kepada Allah karena apa? Ya karena balik lagi, ada kecenderungan-kecenderungan yang membatasi kita. Nah, melalui bagian ini Bapak Ibu, Paulus sedang mengatakan apa? Jangan melihat kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Justru kesetaraan dengan Allah itulah yang harusnya memampukan kita menjangkau yang lain. Kristus aja merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati. Kenapa kita tidak? Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu Saudara-saudari kenapa Paulus mengatakan ini, karena konteks di Filipi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaatnya itu atau umat di sana menganggap diri mereka sebagai orang Kristen ya sudah di atas segala sesuatu, sehingga mereka tidak mau lagi berelasi. Mereka memiliki kesombongan dalam hal rohani. Karena apa? Karena mereka merasa saya ini anak Tuhan, pasti saya dibela dan seterusnya. Nah, oleh karena itu melalui sapaan ini Paulus mengatakan apa? Kamu jangan seperti itu. Justru kamu harus rendah hati. Kerendahan hati itu ditunjukkan lewat apa? Lewat sikap kamu yang tidak menyombongkan status sebagai anak Allah. Justru melihat status sebagai anak Allah, sebagai hamba Tuhan itu sebagai kesempatan untuk menjangkau yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, bahkan mau menjangkau yang tidak terjangkau, sebagaimana yang telah Allah lakukan.
Karena kalau kita melakukan hal itu, maka apa yang Allah lakukan terhadap Kristus itu pun juga bisa Ia berikan kepada kita. Dan Kristus sudah menjadi contoh yang nyata bagaimana Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala. Oleh karenanya, melalui surat ini, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk rendah hati. Dan rendah hati menurut bagian ini apa? Rendah hati menurut bagian ini adalah ketika umat tidak lagi menganggap status sebagai anak Allah, sebagai umat pilihan Allah, sebagai sesuatu yang bisa digembar-gemborkan, disombong-sombongkan. Melainkan apa? Melihat status itu sebagai sebuah kesempatan untuk melangkah lebih jauh, untuk melayani dengan lebih lagi. Benar-benar hidup menghamba kepada Tuhan dan semakin sadar bahwa hidup mereka, apa yang mereka rasakan saat ini, segala sesuatunya hanya berasal dari Tuhan saja. Nah, apa yang mau disampaikan kepada kita khususnya menjelang minggu ke-6 Prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara? Melalui bagian ini kita kembali diingatkan sebagai umat Tuhan, sebagai para orang-orang yang telah dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi hamba-hamba sekaligus sahabatnya. Ia mengingatkan apa? Bahwa status kita sebagai umat yang percaya, sebagai orang Kristen, itu bukan sesuatu yang bisa kita sombongkan. Status kita sebagai hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, hamba Tuhan itu bukan pejabat gerejawi saja. Hamba Tuhan itu adalah setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya, itu adalah hamba Tuhan, sahabat Kristus. Status sebagai hamba Tuhan dan sebagai sahabat Kristus adalah status yang memanggil kita untuk menghamba, untuk mengikuti Kristus seumur kehidupan kita, mengiringnya, meneladaninya. Bahkan apa? Mematahkan keinginan pribadi kita, mengedepankan keinginannya, berupaya menjadi umat yang terus-menerus mengarahkan hidup, memfokuskan pikiran, hati, perasaan, tindakan, perbuatan kita untuk memuliakan Kristus. Seperti lagu sekolah minggu yang mengatakan, dia harus semakin di depan, ku harus semakin di belakang. Itu kerendahan hati. Dan tidak menggunakan, nah ini yang juga pentingnya, tidak menggunakan hal-hal yang kita lakukan tadi sebagai sebuah pencitraan. Kalau para ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka kan menggunakan disiplin rohani sebagai sebuah kesombongan. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Justru kita harus menggunakan disiplin rohani itu sebagai sebuah panggilan untuk menghamba. Ketika kita berdoa, maka doakanlah itu dengan tulus ikhlas. Bukan untuk supaya kita dianggap doanya manjur. Lakukanlah doa kita itu dengan ketulusan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mengerjakan sesuatu, lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi benar-benar untuk memuliakan. Itulah yang menunjukkan status kita sebagai pelayan yang rendah hati. Pelayan yang benar-benar melayani untuk kepentingan Tuannya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan saja. Marilah kita tunjukkan sikap itu lewat keseharian kita, yang mau mengarahkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, kata-kata kita, pikiran kita, semuanya untuk kemuliaan namanya, bukan untuk keuntungan kita sendiri. Jangan sampai kita menjadikan apa yang kita lakukan untuk mencuri kemuliaan Allah. Memang godaan untuk mencuri kemuliaan Allah itu ada. Godaannya kayak apa sih, Pak? Gampang. Wah, itu karena saya tuh. Kalau bukan saya yang ngerjain, itu bakalannya pasti nggak bakalan benar. Nah, itu sudah mulai mencuri kemuliaan Allah. Karena apa? Karena bukan kita kok yang ngerjain. Kita berusaha iya. Tapi ACC-nya siapa? ACC-nya Tuhan. Kita udah berusaha mau puasa sampai jungkir balik juga nggak akan oke.
kalau Tuhan tidak meng-ACC, Tuhan tidak merestuinya. Tapi kalau Tuhan merestui, nggak perlu kita jungkir balik kemana-mana, jadi. Nah, melalui firman ini kita dipanggil untuk menjadi umat yang mau hidup dalam kerendahan hati. Melayani Tuhan bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk semakin merendahkan hati kita. Melihat bahwa segala sesuatu itu, dan bahkan mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan punya kita. Itu hanya milik Tuhan. Dan harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita menjadi umat yang hidup dalam kerendahan hati, menjadi pelayan yang hidup dalam kerendahan hati, sebab Tuhan saja mau datang kepada kita, merendahkan hati, bahkan merendahkan dirinya untuk keselamatan kita. Mari kita merespon lewat sikap hidup kita yang rendah hati, yang memuliakan namanya, mengarahkan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri pribadi. Amin. Satu doa bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita memasuki sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah disiapkan dalam bagian ini, bisa dilihat di dalam warta jemaat kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah ada tambahan dari pokok-pokok doa yang bisa kita lihat di tayangan ini? Dipersilakan Bapak Ibu jika ada tambahan. Aman semua Bapak Ibu? Baik. Pak, doakan anak-anak yang itu TBK, Pak. Oh, ujian. Siap, Ci. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Oke, kalau nggak ada tambahan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami diingatkan untuk menjadi pelayan-Mu yang rendah hati, tidak mencuri kemuliaan-Mu untuk keuntungan pribadi kami, tetapi benar-benar mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan itu demi kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa mengingat bangsa dan negara kami dalam segala situasi yang terjadi. Biarlah Tuhan berkati perjalanan bangsa dan negara ini. Tuhan urapi para pemimpin kami agar mereka mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengarahkan bangsa negara kami kepada kemajuan saja. Dan mampukan juga kami ya Bapak sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk boleh berpartisipasi nyata lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja kami dengan segala kegiatannya, GKI Cijuruk ini ya Bapak, persekutuan dan segala sesuatunya, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar persekutuan kami semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau saja ya Bapak. Kami mengingat rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam pergumulan, untuk Om Alena, Bapak Agus Kirianto, untuk Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boruberutu, Ibu Sumarti, Saudari Nita Sinarga, Ananda Giovanno Purba, juga mereka yang bergumul dalam kehidupan pribadi mereka, baik pekerjaan, kehidupan pernikahan, juga untuk pendidikan maupun masa depan. Dan salah satunya adalah anak-anak kami yang akan ujian UTBK ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka semua. Biarlah segala tindakan yang dilakukan mendatangkan kebaikan dan juga keluarga yang mendampingi Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk PPDB BPK Penabur, untuk sejak TK, SD hingga SMP. Biarlah Tuhan berkati agar penerimaan murid baru ini berjalan dengan baik dan boleh semakin banyak anak-anak yang merasakan uluran kasih-Mu lewat pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah BPK Penabur ini yang menjadi kepanjangan tangan gereja. Kami juga menyerahkan diri kami dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapak. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri PRT kita ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Keesaan 144, lagu tema Paskah ini ya Bapak Ibu, yang berjudul Mari Tuturkan Kembali, akan menjadi pujian penutup kita.
Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, Ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum menutup PRT kita, barangkali ada pengumuman dari Komisi Dewasa, silakan. Baik, terima kasih Pak Sam, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ambil bagian dalam PRT online di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pengumumannya kami mengingatkan kembali bahwa Komisi Dewasa bersama Pokja Pasutri Klasis Jakarta Selatan akan mengadakan persekutuan Pasutri. Jadi diingatkan kepada Bapak Ibu agar segera mendaftar, berhubung pendaftaran akan ditutup pada hari Sabtu yang akan datang, yakni pada tanggal 12 April. Silahkan Bapak Ibu segera mendaftar bersama pasangannya, dan kita tentunya untuk sama-sama mengikuti persekutuan Pasutri bersama Pokja Klasis Jakarta Selatan. Yang berikut untuk PRT onsite pada tanggal 7 nanti mungkin akan Bapak Ibu bisa dapat dilihat di warta jemaat atau nanti diumumkan di minggu berikutnya. Begitu Pak Sam untuk pengumuman sementara dari Komisi Dewasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak David. Ada lagi Bapak Ibu pengumuman? Oke, kalau nggak ada lagi Bapak Ibu ya, ini link pendaftarannya bisa scan di QR Code atau mengisi link yang tertera yang dibagikan di grup wilayah masing-masing maupun di media sosial GKI Cicurug. Masih banyak kursi kosong Bapak Ibu Saudara-saudari, tenang aja, masih banyak kursi kosongnya, tapi tenggat pendaftarannya sudah makin dekat, yaitu 12 April pendaftarannya ditutup ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi buruan daftar, jangan menyesal. Ini boleh dibilang persekutuan Pasutri mungkin yang pertama di GKI Cicurug Bapak Ibu yang sudah berpasangan. Pengennya sih diwajibin gitu, cuman bingung juga ini bagaimana mengatakannya. Tapi daftarlah gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ini pasti untuk segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Apalagi temanya ini kan aku mengasihimu gitu ya. Bacaannya kalau Bapak Ibu sempat baca ini Yohanes 13 ini sebenarnya bicara tentang
identitas murid-murid Yesus. Nah, apa yang mau dikatakan gitu ya lewat ini, khususnya dalam kehidupan pasutri. Nah, itu disitulah yang akan dibahas pada tanggal 26 April. Pembicaranya adalah Pendeta Luther Tarling, GKI Jenderal Jakse ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Juga mengingatkan untuk aksi puasa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lupa gitu ya. Aksi puasa kita masih tetap berjalan, dikumpulkan tanggal 20 April gitu. Kalau tadi 12 April pendaftaran akhir, ini aksi puasa jangan lupa amplopnya dikumpulkan tanggal 20 April, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dana yang terkumpul itu akan dipergunakan untuk 3 hal. Yang pertama, penggantian atau penambahan kursi ruang remaja GKI Cicurug ya, Bapak Ibu yang sempat main ke atas. Lalu juga penambahan atau pengadaan pengeras suara, khususnya amplifier buat sekolah minggu gitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di kelas-kelasnya supaya makin seru musiknya gitu ya. Memang sudah ada speaker tapi kurang kenceng ya Bapak Ibu. Speakernya kecil sekali kalau dibandingkan dengan yang ada di rumah, ya jauh lah gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Padahal anak-anak kita gizinya makin hari makin baik ya. Terbukti kalau kita lihat pemain bola kita yang U17 saja badannya tinggi-tinggi semua sekarang ya. Nah, ini kita juga membutuhkan berarti pengeras suara untuk membantu pengajaran kepada anak-anak kita. Juga untuk alat-alat musik menunjang kebaktian, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, aksi puasanya. Ini aksi puasa dari anak-anak sampai orang tua. Mohon partisipasinya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian tanggal 20 nanti bisa dibawa amplopnya di dalam kebaktian Paskah, baik kebaktian yang pertama maupun yang kebaktian yang kedua. Juga Bapak Ibu tidak kalah menarik dengan di hari yang sama begitu ya, dengan pengumpulan aksi puasa dan juga Minggu Paskah, ada yang namanya persidangan majelis jemaat diperluas ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ini sebuah praktek yang umum di GKI gitu ya, bahwa kita ada upaya untuk sosialisasi program dan mencari masukan bagaimana kita harus menjalankan program ini, khususnya BPJ dan juga majelis jemaat. 20 April tanggal yang sama setelah KU2, jadi cukup padat ya 20 April itu. Bapak Ibu Saudara-saudari dimohon untuk mendaftarkan diri, form pendaftarannya ada di TU. Jangan malu-malu Bapak Ibu, tulis saja namanya gitu ya. Karena apa? Persidangan majelis jemaat diperluas ini berapapun jumlah yang daftar akan berjalan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang penasaran ini PMJ diperluas itu seperti apa? Apalagi GKI Cicurug kalau dalam catatan sejarah saya lihat agak jauh ya. PMJD terakhir itu mungkin masih tahun berapa gitu ya. Sekarang sudah tahun berapa, itu sensasinya seperti apa dan tata gerejanya juga baru. Yang penasaran daftar Bapak Ibu Saudari. Percayalah tidak akan kecewa karena acaranya sangat menarik. Justru di dalam kegiatan PMJD ini kita semakin kenal yang namanya gereja. Apa porsi kita sebagai anggota jemaat yang adalah stakeholder. Ya, anggota jemaat itu kan stakeholder ya, kepada di dalam struktur organisasi berjemaat. Nah, ini Bapak Ibu daftarkan diri saudara semua. Pendaftarannya bisa langsung ke TU, di situ ada formulirnya, tinggal tulis nama dan juga ininya semua ya. Ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat menarik buat kita semua. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa aksi masa Paskah kita sudah memasuki yang namanya Prapaskah 6 minggu ini ya. Dan hari Jumat Agungnya tanggal 18 April ada perjamuan kudus rumahan bagi Bapak perjamuan kudus ya. PK rumahan hari Seninnya nanti tanggal 21. Jadi Bapak Ibu jangan lupa hari Jumat nanti ada Jumat Agung tanggal 18 April bagi yang hendak mendaftarkan untuk perjamuan kudus rumahan sebagaimana syarat-syarat yang telah tercantum di dalam warta jemaat, dapat mendaftarkan diri kepada penatua wilayah masing-masing, ditunggu paling lambat 18 April 2025. Karena PK rumahannya sendiri akan dijalankan pada 21 April 2025. Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa saya sampaikan. Informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa cek di media sosial kita, Instagram, YouTube, Facebook gitu ya, @GKI Cicurug semua namanya, termasuk juga susunan
struktur majelis jemaat yang baru Bapak Ibu bisa cek di media sosial kita. Nanti mungkin menyusul struktur untuk pengurus badan pelayanan jemaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan minggu depan kita akan kembali bertemu dalam acara Bincang Sersan hari Rabu ya, Kamisnya Kamis Putih, baru Jumat dan Jumat Agung. Hari Rabunya tetap ada Bincang Sersan jam 7, melanjutkan pembahasan kitab kita gitu ya. Untuk temanya apa nanti diinfokan di WA Group. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Jangan lupa isi link pendaftaran Pasutri, Persekutuan Pasutri KJS yang dilaksanakan di GKI Cicurug tanggal 26 April ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Selamat malam.